Hai, menurutku agama hadir di kehidupan ini agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Agama itu menebar kedamaian, menebar kasih sayang. Beragama itu bukan menyeragamkan keragaman, tapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Oleh karena itu, jangan menggunakan agama untuk saling menegasi dan saling merendahkan, serta menghinakan satu dengan yang lain. Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara yang beragama, yang membangun bangsa, menjalani persaudaraan, menguatkan persatuan dengan nilai-nilai agama sebagai tuntunan hidup dalam beragama. Keindahan akan tampak ketika kita bersatu menerima perbedaan, bersatu menciptakan perdamaian. Tak perlu kata, tak perlu gaya. Sudah saatnya kita berubah menjadi baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas, bersama solidaritas. Saya Yunita, tetap bertebar kedamaian dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Di sini saya sudah bersama narasumber, bersama dengan Pak Sunaria. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Profesi Bapak sebagai apa, Pak? Sehari-hari menjadi guru. Alhamdulillah. Di sini saya akan bertanya pada Bapak tentang moderasi beragama. Bagaimana pendapat Bapak tentang moderasi beragama itu sendiri, Pak? Ya, saya kira moderasi beragama itu bisa diartikan sebuah jalan tengah ya. Jalan tengah atau tidak ekstrim, bisa diartikan seperti itu juga. Contoh konkretnya ya seperti apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita, founding fathers kita yang menganut ideologi Pancasila. Saya kira ideologi Pancasila itu relevan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membangun kota Madinah pada waktu itu, di mana kota Madinah itu hampir sama majemuk seperti bangsa kita. Di sana juga ada banyak suku, ada suku Yahudi, ada Nasrani, ada umat Islam. Di mana Nabi tidak menerapkan ini ya, bahwa mutlak semua peraturan menganut sistem Islam, tidak, tapi lebih kepada kebersamaan, di mana tertuang dalam piagam Madinah itu. Nah, dalam konteks Indonesia, hal ini juga sama, di mana bangsa Indonesia juga memiliki beragam suku, bahasa, etnis, agama. Nah, ini juga butuh sebuah konsensus bersama, di mana sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita bahwa kita menganut ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa kita. Saya kira itu contoh konkretnya. Selanjutnya, bagaimana bahwa kan negara kita ini tadi berbasis ideologi Pancasila dan mempunyai moto Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sedihnya negara kita ini sedang krisis bukan hanya krisis pandemi COVID-19, tetapi krisis intoleransi. Gimana pendapat Pak Sunya tentang masalah intoleransi ini? Ini sudah krisis COVID, ketambahan krisis intoleransi. Sebenarnya kita bangsa Timur, bangsa Indonesia, ini sudah mengenal toleransi, harga, di mana pada
ini juga ada dua agama, ya kan? Hindu dan Buddha. Mereka juga hidup rukun ketika itu bisa membangun bangsa yang besar Majapahit yang bisa menguasai satu Nusantara. Nah ini dari sisi sejarah seperti itu. Kita sudah memiliki rasa toleransi yang tinggi dari mana. Nah terkait toleransi dalam agama, khususnya Islam, ini sebenarnya ajaran Islam murni sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surah Al-Kafirun, ya, itu jelas lakum dinukum waliyatin. Kita diperintahkan menghargai agama lain. Adapun rekan-rekan kita yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, terkesan tidak menghargai penganut agama lain, itu justru menodai agama Islam itu sendiri. Nah ini patut dipertanyakan oleh rekan-rekan kita. Kita wajib memberi pemahaman kepada rekan-rekan kita bahwa toleransi terhadap agama lain itu adalah agama Islam, dan yang melanggar itu justru akan menodai agama Islam itu. Akan tetapi di era perpolitikan terbuka ini, toleransi beragama ini menjadi masalah baru. Ketika opini-opini agama untuk mendulang suara, mengkampanyekan seseorang, nah ini menjadi bias. Jadi seolah-olah kekerasan dalam agama itu dianggap hal biasa. Ini sebenarnya yang membuat rancu di negara kita tentang bawanya agama di dalam kancah perpolitikan. Ini ya menjadi PR bersama. Oleh karenanya saya berharap kepada teman-teman, khususnya generasi muda, ya lebih bijak dalam menyikapi perkembangan perpolitikan di negara kita, ya terus dinamis, ya harus ya pinter-pinter lah menyikapinya. Mana yang kiranya nggak benar ya nggak usah diikuti, kiranya yang benar ya bisa diikuti. Ya intinya jangan sampai perbedaan politik, perbedaan pilihan, perbedaan suku, agama, dan apapun itu jangan sampai menjadi pemicu terhadap terpecah belahnya bangsa kita. Itu saya kira. Anak-anak sekarang ini berada di era digital. Nah, banyak anak-anak muda yang tidak bisa bersifat kritis menanggapi masalah agama dan keimanan. Bagaimana caranya anak-anak muda ini berkembang, tetapi juga berkembang di era modern, tapi anak muda ini bisa menghargai agama dan keimanan itu sendiri, keimanan agama-agama lain, antar agama. Ya, saya kira perbanyak ngaji, atau bahasa kerennya kalau kita literasi lah. Literasi itu sebenarnya ya ajaran Islam. Bahwa ayat yang pertama diturunkan dalam Islam itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ayat pertama berbunyi Iqra, bacalah. Artinya suruh literasi kan kita. Nah, dalam konteks agama yang ngaji. Tapi alangkah eloknya bahwa ngaji, literasi itu harus ada gurunya juga harus bersanad sampai ke Rasulullah. Tidak boleh kita ngaji sembarangan, apalagi menjadikan media sosial, YouTube, Google itu satu-satunya referensi. Itu saya kira kurang bijak kalau memakai media sosial sebagai satu-satunya referensi. Kalau untuk tambahan referensi, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau menjadikan media sosial satu-satunya referensi,
itu saya kira kurang bijak. Ya lebih baik kalau kita ingin menambah wawasan kita, memahami agama dari sumbernya, agama seperti dari pertanyaan yang kedua tadi, bahwa toleransi, menghargai pengelolaan itu justru ajaran agama. Bagi yang tidak melakukan itu justru akan menodai agama itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih atas pendapat Bapak dan waktunya. Saya akan terima kasih. Oke, alhamdulillah sama-sama ya. Apa-apa. Terima kasih Pak. Yuk. Salam kedamaian.